Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luiza Puspitamayang dari Teknik Geologi kelas C dengan NIM 4524234046. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan materi ketiga dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ibu Novianti Jafri SPDI MPDI. Materi ketiga dengan judul Hakikat Penciptaan dan Tujuan Hidupnya di Dunia, dengan indikator pertama hakikat manusia, yang kedua agama dan ruang lingkupnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dari dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Berikut ada hakikat manusia adalah sebagai berikut, yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, ada makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tak pernah selesai selama hidupnya. Yang terakhir, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Berikut ada fungsi dan peran manusia. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-36, manusia diberi status dasar sebagai khalifah, penerus ajaran Allah. Bagaimana kita mempraktikannya dan membudayakan ajarannya. Berikut ada 3 tafsir surah dari Al-Baqarah ayat 30-36. Yang pertama ada Adam dan Hawa. Cerita Nabi Adam dan Hawa menjadi bukti bahwa manusia diberi kemampuan untuk berpikir, berimajinasi, dan membuat keputusan. Yang kedua, merdeka memilih, yaitu dengan Allah memberi manusia kebebasan memilih jalan hidupnya dan menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, makhluk yang diberikan amanah, manusia dipercayakan oleh Allah untuk menjaga bumi ini dan isinya dengan benar. Berikutnya ada tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan rutinitas beribadah, menciptakan kebiasaan ibadah yang konsisten dan berkelanjutan sebagai hamba Allah. Yang kedua, penggunaan sumber daya dengan bijak, memanfaatkan sumber daya alam dengan bertanggung jawab sebagai khalifah Allah. Yang ketiga, peduli dan berbagi, yaitu dengan menggunakan kelebihan yang dimiliki sebagai hamba dan khalifah untuk saling membantu sesama. Berikut adalah 3 khalifah sebagai penerus ajaran Allah, yaitu dengan kitab suci, pendidikan, dan sholat. Kitab suci, manusia harus senantiasa mempelajari dan mengamalkan kitab suci sebagai pedoman hidupnya. Pendidikan sendiri yaitu dengan tugas manusia untuk menuntut ilmu dan mendidik dirinya serta keluarganya dengan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, dengan sholat, manusia harus memelihara sholat sebagai sarana berkomunikasi langsung dengan Allah dan mengosongkan hati serta pikiran dari dunia fana. Berikut agama dan ruang lingkupnya. Agama adalah suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Dalam Al-Quran, agama disebut millah, misalnya millatu Ibrahim yang artinya agama atau yang dibawa Ibrahim dalam surat An-Nahl 123. Selain itu dalam Al-Quran, agama disebut juga din atau al-din, misalnya lakum dinukum waliyadin yang artinya bagimu din agamamu dan bagiku din agamaku dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Selain berarti agama, kata din juga berarti pembalasan di hari kiamat, adat kebiasaan, undang-undang, peraturan, dan ketaatan. Berikut agama dapat diklasifikasikan kepada 3 kategori, yaitu ada agama wahyu dan bukan wahyu. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan pemberi wahyu, serta kepada rasul-rasul penerima wahyu dan kepada kitab-kitab kumpulan wahyu. Sedangkan agama bukan wahyu tidak memandang penyerahan kepada Tuhan dan menaati aturan-aturannya sebagai suatu hal yang esensial. Yang kedua ada agama misionari dan bukan misionari. Agama misionari adalah agama yang menurut ajarannya harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan agama bukan misionari tidak ada kewajiban dalam ajarannya untuk menyebarkan kepada seluruh umat. Yang ketiga ada agama ras geografis dan agama universal. Dari segi ras geografis, agama dibagi menjadi agama Semitik, Arya, dan Mongolian. Agama Semitik pada umumnya adalah agama wahyu seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi. Sedangkan agama non-Semitik yaitu Arya dan Mongolia bukanlah agama wahyu seperti Hindu, Buddha, dan Zoroaster, dan lain-lain. Berikut dalam agama dan ruang lingkupnya ada juga
Akidah, yaitu iman. Secara bahasa, kata akidah mengandung beberapa arti, diantaranya adalah ikatan atau janji. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada syariat atau Islam. Istilah syariat menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syariah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Syariah juga mempunyai arti sumber mata air yang dimaksudkan untuk minum. Berikut ada akhlak atau ihsan. Akhlak berasal dari kata akhlaka, menjadikan atau membuat. Dari kata dasar itu dijumpai kata khulukun atau bentuk jamak yang artinya perangai, tabiat, adat atau sistem perilaku yang dibuat. Dengan kata lain, modal ihsan ialah ikhlas, sebab semua amal yang batinnya ataupun yang lahiriah baru diterima juga jika dilandasi oleh ikhlas. Dan ihsan memang unsur yang paling pokok untuk bangunan ad-din. Oke, terima kasih. Itulah materi ketiga yang saya dapat presentasikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.